Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Ustazah Nita dalam materi Bahasa Indonesia. Hari ini kita belajar tema 3 tentang benda-benda di sekitarku. Nah, teman-teman, indikatornya teman-teman dapat menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, sebelumnya Ustazah mau tanya dulu nih teman-teman. Teman-teman sudah pernah mendengarkan sebuah cerita belum? Nih, pasti sudah pernah dong. Kalau belum, ketahuan banget bohongnya. Karena di kelas 2 kemarin kita sudah bercerita. Nah, teman-teman, sebuah cerita dibuat untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengarnya. Informasi dalam cerita dapat diketahui dengan menggali informasi. Menggali informasi dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu menjawab pertanyaan yang disajikan. Yang kedua, menentukan ide pokok cerita. Sebelum menggali informasi cerita, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah membaca atau mendengarkan. Nah, teman-teman, Ustazah mau tanya lagi nih teman-teman. Ide pokok itu apa sih? Ya, siapa yang tahu? Ya, ide pokok adalah topik atau inti informasi dari suatu paragraf atau teks. Ide pokok cerita berisi informasi penting dari suatu cerita. Ide pokok paragraf dalam suatu cerita biasanya terdapat di bagian awal atau bagian akhir paragraf. Ide pokok paragraf dalam suatu cerita biasanya terdapat di bagian awal atau bagian akhir paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran atau pikiran utama. Ide pokok dapat ditentukan dari kalimat utama suatu paragraf. Oleh sebab itu, ide pokok dapat ditentukan dari kalimat awal atau akhir paragraf. Nih, contohnya teman-teman. Ustazah punya cerita nih. Nita berlari ketakutan mencari ibunya. Ia sangat terkejut mendengar suara nyaring dari teko air di dapur. Selain itu, muncul kepulan asap dari teko. Tutup teko itu pun tampak bergerak-gerak dan membuat Mita semakin ketakutan. Mita berteriak sambil mencari ibunya. Setelah mendengar cerita Mita yang ketakutan, ibu menjelaskan bahwa hal yang dilihat Mita disebut proses penguapan. Peristiwa itu adalah peristiwa alami yang terjadi saat memasak air. Saat air dimasak terlalu lama, air akan mendidih dan berubah menjadi uap air. Uap dan suara yang keluar dari teko yang Mita lihat merupakan penanda bahwa air yang dimasak sudah matang. Nah, teman-teman, dari cerita di atas dapat informasi yang kita baca tadi. Informasinya adalah yang pertama, Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Setelah itu, Mita mendengar suara nyaring dari teko di dapur. Teko di dapur mengeluarkan asap dan
Tutup teko di dapur bergerak-gerak membuat Mita semakin takut. Nah, teman-teman, itu informasi yang kita dapat. Kalau kita melihat dari pertanyaannya, nah di situ kita yang pertama, kenapa Mita ketakutan? Ayo, itu kan kita bisa tahu, oh Mita ketakutan karena Mita mendengar suara nyaring dari teko di dapur. Nah, selanjutnya, terus apa yang Mita lihat? Oh, ternyata teko di dapur mengeluarkan asap. Selanjutnya apa yang terjadi, teman-teman? Tutup teko di dapur bergerak-gerak dan membuat Mita semakin takut. Nah, begitulah informasi dari ceritanya. Demikian materi dari Ustazah Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.